Saya mau saksi sedikit itu video. Saya terima videonya tadi pagi dari Pastor Dero. Ada dua hal yang mengembirakan saya. Yang pertama, video itu dibuat oleh, masih ingat Pastor Arthur enggak? Yang kesini pernah khotbah ya, Pastor Arthur. Dulu waktu Pak Gagan Sabbatical, Pastor Arthur yang gantikan dia untuk berapa bulan saya lupa gitu. Ini video dibikin sama anaknya Pastor Arthur, bukan sama Pastor Arthur, sama anaknya gitu ya, sama anaknya. Jadi waktu saya dengar itu tadi pagi Pastor Dero share, ini bukan aku yang bikin ini, anaknya Pastor Arthur gitu. Saya sukacitanya apa? Karena ini ada a new guy ya, a new guy yang bisa bikin klip seperti ini untuk di-sharingkan. Saya kayak refleksi gitu, tidak ada habis-habisnya orang yang mau melayani Tuhan ya. Mungkin kita sudah misalnya berapa minggu yang lalu saya cerita, ini bukan berita buruk, tapi salah satu orang yang dimuridkan dan paling dekat dengan Pastor Dero menikah dan kemudian menikah dan dengan baik-baik pindah ke gereja istrinya gitu ya. It's okay ya, dan gereja istrinya juga ada hubungan yang baik dengan gereja kita, punya visi yang sama, punya visi yang mirip, discipleship, oke, tapi tanda kutip kita kehilangan satu orang, tapi kehilangan satu orang, ada orang baru yang muncul yang kemudian juga bisa membuat klip. Saya sungguh bersyukur mendengar bahwa yang bikin video a new guy gitu ya. Nomor dua yang saya ingin saksikan bukan dari tadi pagi, tapi dari pertemuan pastor yang lalu tentang video ini. Video ini tidak boleh di-share di aturannya, tidak boleh di-share di forward dan tidak boleh di sosial media ya, karena ada baptisan dan sensitif gitu ya. Dan sebelum ibadah bersama dalam pertemuan para pastor Dero sudah announce tidak ada orang yang diizinkan untuk mereka pakai handphone pada waktu baptisan, tak boleh katanya ya, tidak boleh. Jadi akan ada official video, which is yang kita lihat tadi. Yang lain tidak boleh merekam, sensitif katanya baptisan. Yang dibaptis seperti saya sudah sharingkan adalah orang Parsi, orang Iran. Ini bapak dan anak yang interesting. Jadi bukan teman yang seumur, tapi bapak sama anak. Puji Tuhan, minggu lalu istrinya datang, istri bapaknya, belum dalam Tuhan ya. Kita mendoakan supaya istri dan keluarganya nanti juga bisa kenal dengan Tuhan Yesus. Kesaksiannya begini, pada waktu sekitar baptisan itu katanya bapaknya tuh wajahnya tuh luar biasa happy gitu ya. Saya tidak bisa lihat, saya tidak di situ ya, tapi katanya wajah bapaknya tuh luar biasa happy-nya, sampai kemudian istrinya Pastor Dero, kalau kenal ya, Reti, itu merekam gitu ya, merekam tentu orang nggak tahu kenapa dia merekam. Kemudian dia ditegur, yang warning Pastor Dero jangan direkam, kok istrinya malah merekam gitu ya. Kamu nggak boleh merekam ini. Nah, kemudian Reti bilang, aku nggak bisa berhenti merekam karena lihat wajahnya itu so happy, so joyful, sampai aku tuh merekam terus gitu ya. Wah, saya bilang what a testimony, kesaksian yang luar biasa bagaimana orang itu mengenal Tuhan Yesus dan kemudian punya wajah yang bersuka cita, yang luar biasa bahagianya, sampai orang nggak bisa, istrinya pastor yang melarang mereka nggak bisa berhenti untuk mereka melihat wajah yang sukacita itu ya. Itu kesaksian saja buat saudara sekalian. Hari ini kita akan melihat dari Injil Markus. Nah, ini complicated nih, waktu latihan nggak nyoba nih, gimana coba? Nggak bisa kan. Bentar ya. Wah, apa deh. Wah, nggak bisa. Kacamatanya di dalam dari. Sorry deh, sebentar ya. Bentar. Iya. Ya, Injil Markus pasal yang keempat, ya, ayat 36 sampai 41. Saya cepat aja nih. Ya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ya, berkata kepada murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu
meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak, perhatikan, dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi perahu-perahu lain juga ada berusaha menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Airnya masuk ke dalam perahu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Jadi bangunkan rada jengkel, rada marah gitu ya. Seolah-olah kok ini lagi dalam keadaan susah situ kok enak-enak tidur gitu ya. Lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata satu kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Hari ini khotbahnya tidak 3 poin, tapi 5 poin. Ya, 5 poin khotbahnya. Bentar ya, sama-sama. Dan saya selamat datang Pak Wiman, dan saya khotbahnya praktikal ya, dari ayat. Jadi saya tidak berusaha untuk jelimet begitu ya, praktikal yang berhubungan dengan hidup kita ini. Yang pertama, mari kita bertanya hari ini ya, bertanya kepada diri masing-masing. Apakah tujuan hidup kita? Ini pertanyaan yang klasik ya. Apakah tujuan hidup kita? Salah satu buku Kristen yang best selling adalah Purpose Driven Life. Ya, hidup yang punya tujuan, gitu ya. Hidup yang punya tujuan itu Purpose Driven Life. Hidup yang di-driven, hidup yang diarahkan, hidup yang disetir oleh tujuan. Ya, ada orang yang hidupnya ya. Ini jangan salah, saya bukan judging. Ada orang yang hidupnya driven by tembok. Maksud saya Pak ya, misalnya dia mau ke sana tidak bisa, ya ada tembok penghalangnya, bukan tembok fisikal, tapi ada tembok penghalangnya. Kemudian dia pergi ke sana, ada tembok, tidak bisa. Dia pergi ke sana, ada tembok. Di sana tidak ada tembok, dia ke sana. Ada orang yang hidupnya seperti itu. Kita tidak mau judging, ya. Sebagian dari kita mengalami itu. Mau apply pekerjaan sih tidak bisa, mau apply kerja sana tidak bisa. Nah, akhirnya yang terakhir yang open doors, kita bekerja di sana. Belum tentu bukan kehendak Tuhan. Belum tentu bukan kehendak Tuhan. Minggu lalu kita dengar kesaksian dari Pak Irwan, ya. Pergi ke satu tempat, duitnya habis, pulang. Ke tempat lain, duitnya habis, pulang. Ke tempat lain, duitnya habis, pulang. Ini yang keempat ya Pak ya. Lupa saya lah yang keberapa ya. Jadi bisa seperti itu. Belum tentu itu bukan kehendak Tuhan ya. Tapi buku Purpose Driven Life itu mengatakan bahwa hidup kita punya tujuan dan seharusnya hidup kita itu di-driven dan di-steer oleh tujuan itu ya. Nah, hari ini saya mengajak kita untuk punya pertanyaan, apakah tujuan hidup kita ya. Tiap-tiap orang punya panggilan masing-masing, tapi secara umum harusnya tujuan hidup kita itu adalah mengerjakan kehendak Tuhan. Ini secara umum, ya, kehendak Tuhan itu macam-macam secara umum ya. Nah, kita perhatikan dalam cerita ini, murid-murid Tuhan Yesus itu naik ke perahu karena diajak oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, mari kita pergi ke seberang. Dan murid-murid Tuhan Yesus itu 100% completely obeying, taat kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus, naik ke perahu, pergi ke seberang. Itu menjadi tujuan ya. Ini belum biasa saya. Ya, menjadi tujuan hidup dari murid-muridnya. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan mari kita ke seberang. Nah, hari ini kita perlu bertanya apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mari kita pergi ke Calgary, mari kita pergi ke Toronto kalau tempat, mari kita pergi ke Jakarta, mari kita pergi kemana kalau tempat. Kalau profesi, mari kita
menjadi pendeta seperti saya, mari kita jadi dokter, mari kita menjadi whatever gitu ya. Apa yang Tuhan panggil kita untuk pergi ke sana, apa yang Tuhan panggil kita untuk melakukannya, mari kita lakukan itu dan pergi ke sana dan menjadikan itu tujuan hidup kita. Ngerti kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan itu another story ya. Juga bukan hal yang mudah ya. Tapi saya katakan bahwa ada basic-basic yang kita sudah tahu ya, bergaul erat dengan Tuhan itu membuat kita sensitif pada kehendak Tuhan, mendengarkan nasihat orang ya, orang lain yang lebih dewasa, bisa melihat hidup kita, juga menolong kita. Saya pernah punya pengalaman lucu satu kali, ada orang yang kebetulan lebih muda dari saya. Saya tidak tahu apakah orang ini lebih dewasa atau kurang dewasa, dan tidak mau judging, tapi lebih muda dari saya. Datang kepada saya, minta nasihat, ya, minta nasihat, ya. Kira-kira saya cerita nasihatnya, saya tidak cerita orangnya ya. Nasihatnya adalah apakah saya harus tinggal di Kanada, apa saya harus pulang ke Indonesia? Itu aja, simple nasihatnya itu. Tolong Pak Heri kasih masukan, kan Pak Heri udah kenal sama saya. Lalu saya ngobrol-ngobrol dulu, nggak langsung ngasih nasihat, ngobrol-ngobrol dulu gini, bebannya apa, panggilannya apa. Dari semua yang dia cerita jelas dia cinta Indonesia, panggilannya di Indonesia, ingin bekerja di Indonesia, ya jelas. Lalu saya bilang ya sudah, pulang ke Indonesia. Ya, waktunya kapan ya? Dia kan nanya, dia dalam persimpangan tuh, baru selesai satu babak sebelum mulai babak yang baru ya. Kalau dari ceritanya semua jelas, saya bilang ini dari cerita kamu sendiri ya, bukan nasihat saya, ya sudah pulang ke Indonesia. Singkat cerita, setelah saya beri nasihat itu, teleponnya selesai, teleponnya sejam lebih itu, teleponnya selesai, terus dia tidak pernah kontak saya lagi. Dan saya tidak tahu kenapa ya, saya tidak mau, tapi dia tidak pulang, dia mengambil keputusan tidak pulang waktu itu. Sekarang sudah pulang ya. Tapi waktu itu dia mengambil keputusan berapa tahun yang lalu dia tidak pulang gitu ya, dan tidak pernah ngabarin saya lagi. Cuman saya dikabarin sama temennya, dia pulang. Nah kemudian saya tanya gimana kabarnya dan kita kontak-kontak lagi. Sering kali ya kita kalau cari nasihat kepada orang lain dan nasihat yang diberikan itu tidak berkenan untuk telinga kita, tidak berkenan untuk hidup kita, kadang-kadang kita jadi tidak suka sama yang ngasih nasihat. Nah, itu kebiasaan manusia ya, tanpa harus judging. Kadang-kadang kita minta nasihatnya tidak objektif, kita minta nasihat supaya orang affirm dan confirm apa yang kita inginkan, gitu ya. Tapi setelah itu cuma cerita aja ya. Ya pertanyaan bagi kita adalah kemana kita pergi, kemana kita melangkah, apa yang kita impikan dalam hidup ini, apa yang kita ingin capai dalam hidup ini. Mari kita pikirkan baik-baik ya, mari kita pikirkan baik-baik sekarang ini. Saudara mungkin sudah jadi orang Kristen sekian lama, belasan tahun atau puluhan tahun, tidak akan pernah ada waktu yang tidak relevan berapapun usia kita untuk memikirkan kembali panggilan Tuhan. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, mari kita ke seberang, dan mereka ikut ya. Nah apa yang dikatakan kepada kita, mari kemana? Coba kita renungkan lagi. Dan siapa tahu setelah kita menyelesaikan satu babak, Tuhan mengatakan sekarang ayo kita pergi ke tempat yang sana. Ya, udah sampai nih, udah sukses sampai sini. Setelah sampai sana, mari kita ke sana. Siapa tahu, tidak pernah ada salahnya untuk merefleksikan kembali, bertanya kembali kemana kita harus pergi. Jangan biarkan hidup kita itu mengalir, ya, mengalir itu baik ya, kata yang baik. Tapi jangan biarkan dia jalan tanpa tujuan, jangan biarkan dia jalan tanpa arah. Yang lebih parah kalau kita dengan sengaja membiarkan hidup kita berjalan bertentangan dengan kehendak Tuhan, bertentangan dengan panggilan Tuhan. Tuhan bilang mari kita ke sana, kok kita malah ke sana. Wah itu apa itu namanya ya? Deliberately disobey God. Wah itu bahaya sekali. Jadi ayo saya ini minggu depan nih, bukan minggu depan, tanggal 11 nih. My 5th years anniversary in House for Listen Calvary. Saya bukan tidak cinta dengan gereja ini, tapi saya tidak pernah tahu sampai berapa lama saya di sini. Barangkali tahun depan, bulan depan, minggu depan, Tuhan bilang, Eri, ayo kita ke seberang sana.
We never know, ya. Kalau kita sudah kehilangan kepekaan akan direction dari Tuhan dan sudah merasa nyaman di satu tempat, itu bahaya sekali. Nah, saya pernah sharing selesai ya, tiap minggu saya dengar khotbah. Hari ini saya dengar khotbah kembali, mendengarkan kembali khotbah di awal tahun ini, Pastor Jeffrey Rahmat. Ya, khotbah buat kita. Saya dengerin lagi khotbah dia masa-masa pandemik ya. Kira-kira kalau saya katakan, kira-kira dia mengatakan bahwa di dalam dunia ini, bukan dia sebenarnya, ini semua orang tahu, dalam dunia ini hanya ada satu hal yang konstan. What is that? Change, right? Satu hal yang konstan dalam dunia ini adalah perubahan, ya. Dan kita semua kalau disuruh khotbah, entah itu Ii, Ali, Frans, kalau dikasih kesempatan khotbah tentang perubahan, kita akan ngomong di dalam dunia ini ada satu hal yang konstan, yaitu perubahan. Ya, jadi kita harus siap berubah, gitu kan? Tapi ketika yang harus berubah adalah kita sendiri, we are not happy, right? We are not happy. Ya, kalau orang lain berubah. Kalau saya yang harus berubah, not happy. Mau misalnya dibilang pergi jadi pendeta di Calgary, misalnya nih ya, contoh, ya pindah kemana, nggak tahu kemana, atau ganti pekerjaan. Waduh, ya meskipun pekerjaannya itu barangkali menyenangkan dan segala macam, tempatnya lebih indah barangkali, changing is not easy, changing is never be easy. Nggak pernah menjadi sesuatu yang mudah perubahan itu, ya. Diingatkan kembali. Tapi saudara, betapa pentingnya kita untuk be sensitive kepada tuntunan Tuhan. Ya, jangan-jangan gara-gara kita nggak mau berubah, kita sedang tidak dalam perahunya Tuhan. Kita sedang tidak bergerak kemana Tuhan mau kita bergerak. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. So, itu yang pertama, ya, asking Tuhan, apa panggilanmu buat aku. Yang kedua, meskipun Tuhan mengatakan, ayo kita pergi ke seberang. Nah, yang menarik adalah yang kedua, murid-muridnya membawa Yesus. Itu kan bahasa Indonesia itu membawa Yesus kayak membawa Alkitab aja, membawa kacamata, bawa botol, bawa handphone, ya. Tuhan Yesus dibawa. Kita kalau pindahan, itu kalau di sini kan ada garage sale, ya. Meskipun garage sale nggak harus pindahan, tapi orang pindahan biasa garage sale jual-jual. Dulu saya pindah dari Vancouver ke Calgary, nyoba. Saya tinggal di basement, saya tanya sama landlordnya, boleh nggak pinjam driveway-nya? Oh boleh, landlordnya baik, boleh. Ya. Barang saya banyakan buku kan, nggak laku. Tapi at least I try gitu ya, supaya beban pindahan nggak terlalu banyak. Jadi sebagian kita buang. Di sini ada istilah spring cleaning, ya. Setiap spring barang-barang yang rasanya nggak pakai bisa kita donate, bisa kita jual, whatever, kita lakukan itu. Kita akan keep the most important, ya, kalau space-nya limited, kalau mobilnya nggak terlalu besar untuk pindahan, kita akan keep what is the most important yang kita perlu keep. Nah, ini pertanyaan yang sangat praktikal juga dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan menuju tujuan yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa yang harus kita buang dan apa yang harus kita bawa? Tentu kalau yang paling penting itu sudah tidak mungkin, ya, tidak mungkin gitu ya. Saya pernah dikasih exercise, ya, lokakarya workshop. Ditanya, apa yang kamu miliki yang paling kamu cintai? Suruh list 10 di papan, ya. Mobil kah? Tapi yang kamu punyai loh, ya, jangan yang tidak dipunyai gitu ya. Jadi tidak boleh mencintai istrinya orang lain, itu bukan punya kamu kan, punyanya orang lain gitu ya. Jadi yang kamu punyai gitu ya, mobil kalau punya mobil, anak kalau punya anak, bukan kepengen punya anak yang sudah dipunyai gitu ya. Rumah, ya, buku, emas, perhiasan, whatever, list 10. Kemudian ditanya, kalau seandainya kamu disuruh buang 5, pilih. Wah, ya, suruh buang 5, coret 5. Itu exercise itu bagus buat kita untuk menentukan priority gitu kan, buang 5. Mungkin dari 10 buang 5 masih gampang, ya. Mungkin orang akan pertahankan, kemungkinan loh ya, kalau orang Kristen nih ya, keluarga dia pertahankan, kesehatan itu milik kita loh, ya, milik kita kan, kita punya sehat kan, punya kesehatan, ya, kita akan keep itu. Kalau yang rohani, Tuhan Yesus, ya, punya Tuhan Yesus kan, nggak boleh hilang Tuhan Yesus, ya, keep it.
ya, dan 5 ya. Nanti exercise-nya berlanjut. Sekarang dari 5 coret 2 supaya tinggal the best 3 gitu ya. Apa yang kamu akan pertahankan ini mulai agak sulit ya. Tapi barangkali masih bisa. Ya, orang akan pilih keluarga, kesehatan. Ya kalau Kristen iman deh. Punya iman kan, Tuhan Yesus. Sudah itu jawaban yang sudah paling rohani itu. Mobil dibuang nggak apa-apa, rumahnya kebakar nggak apa-apa. Ya, pokoknya semua yang dipunyai hilang nggak apa-apa. Ya, ini kalau orang rohani, family, apalagi dari kesehatan, ya tahu nggak mau sakit kan, dan Tuhan Yesus. Masalahnya kalau disuruh cut lagi, cut 1, ya, supaya tinggal 2. Mana yang mau dibuang? Oh, orang Kristen rohani, mana mau kehilangan Tuhan Yesus kan? Ini kan yang jawab orang awam, mana mau kehilangan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ditaruh sudah, tidak mungkin hilang. Sekarang antara keluarga dan kesehatan. Gitu. Keluarga tetap punya keluarga tapi sakit-sakitan gitu. Kitanya sakit-sakitan ya. Atau kitanya sehat walafiat, keluarganya pergi. Wah, pilihan yang susah. Dan tentu kemudian sudah tahu bahwa itu pilihan akan di-cut sampai kemudian satu untuk showing our priority. Nah, kita juga dalam kehidupan kita ini ya, dalam kehidupan kita, saya assume langkah pertama sudah dipenuhi, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan, menuju tempat yang Tuhan tunjukkan supaya kita kerjakan ya. Bisa saja yang Tuhan tunjukkan itu bekerja di perusahaan seperti Frans, bisa saja yang Tuhan tunjukkan bekerja di Walmart seperti II, bisa jadi menjadi ibu rumah tangga, whatever gitu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, poin yang kedua adalah apa yang paling berharga yang harus kita bawa, yang harus memperlengkapi hidup kita untuk mencapai tujuan itu. Murid-muridnya Tuhan Yesus membawa Tuhan Yesus. Ya, Yesus mengatakan, mari kita pergi ke seberang. Wah, ada orang yang begitu so excited pergi ke seberang, lupa sama Tuhan Yesus, tinggal sini. Tapi ya, murid-muridnya Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia tidak lupa, dia tidak sibuk untuk nyari perahu yang bagus, mesinnya yang besar, PK-nya dan segala macam. Tapi Tuhan Yesus dibawa. Ini yang paling penting, ini harta yang paling penting yang harus ada di dalam kapal itu. Bayangkan enggak? Itu kata membawa itu cuma satu kata ya. Tapi kalau murid-muridnya tidak bawa Tuhan Yesus dan kisahnya ada angin ribut, airnya masuk ke situ, itu 12 murid mati semua itu, tenggelam. Untung mereka membawa Tuhan Yesus dalam perahu itu, meskipun yang dibawa itu tidur, untung ada dia. Ya, untung ya. Jadi kalau ada Tuhan Yesus meskipun dia tidur, selalu untung gitu ya. Kalau lupa kata membawa itu, mereka so excited, wah harus pergi ke kota itu, harus jadi pendeta, harus menginjil. Tapi Yesusnya tidak dibawa, bisa repot hidupnya. Ya, bisa berantakan rencananya. Itu poin yang kedua ya. Jadi poin pertama, ikuti arah, ikuti panggilan Tuhan. Poin kedua, apa yang paling berharga yang harus kita bawa. Saya tidak bilang hanya satu, tapi yang paling berharga harus kita bawa. Yang kurang berharga kita bisa tinggalkan. Ya, nah jangan pergi ke tempat di mana Tuhan mau kita pergi, tapi bawain atau digondeli dengan berbagai hal yang tidak penting. Bisa jadi kita tidak akan sampai ke tujuannya karena apa? Terlalu banyak bawa sampah. Ya, saya tidak usah cerita lagi mengenai hal itu, tapi kita perlu bawa sesuatu yang paling penting, bukan sampah-sampah yang kurang penting. Priority. Yang nomor 3, ya, kita jalan. Ya, Tuhan bilang sana seberang ya. Apa yang kita harapkan terjadi dalam perjalanan itu? Ya, apa yang kita harapkan? Ya, tentu kita mengharapkannya bahagia kan ya. Saya ganti ya ilustrasinya supaya gampang. Kita menikah gitu ya, kita menikah ya, atau kita bekerja, apply diterima bekerja di perusahaan yang baru. Harapannya apa? Bosnya baik ya. Kalau gaji mah udah setuju kan di awal sebelum teken ya. Semoga gajinya naik terus ya. Semoga apalagi semoga benefitnya juga tambah bagus ya, bayarnya murah tapi bisa di cover macam-macam. Semoga dapat teman kerja yang enak, itu harapannya ya. It's everybody, saya juga ya jadi pendeta pindah, harapannya apa? Ya harapannya baik, jemaatnya baik ya, gedungnya ini gedung bagus, harapannya gitu ya. Semua ada harapan itu. Tapi saudara-saudara, pernikahan juga gitu, harapannya apa ya? Bahagia ya, kebanyakan majority menikah ya harapannya diberi keturunan ya, bisa punya anak.
selama menikah hubungan harmonis dan itu harapannya. Tetapi saudara, ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol dalam hidup ini. Ya, bencana datang. Ya, harapannya dalam pernikahan semua bahagia, tapi di tengah jalan ada friksi. Ya, maka itu ini nggak tahu betul apa enggak gitu ya. Ada orang yang mengatakan katanya kalau orang menikah tanpa cekcok itu seperti sayur asem tanpa garam. Nah ini bisa meracuni otak kita nih ya. Ya, maksudnya seolah-olah cekcok itu hal yang wajar. Saya pikir bukan itu message-nya. Message-nya adalah you have to accept it. Kalau itu terjadi gitu ya, nggak bisa, kita nggak imun gitu ya, kita nggak imun karena kita hidup dalam dunia yang berdosa. Kita nggak tinggal di Taman Eden yang belum digoda sama ular itu. Kalau kita ada di Taman Eden yang belum ada ularnya, mau ngelus-ngelus singa juga nggak apa-apa ya. Mau main-main sama serigala juga nggak apa-apa, wong semua belum ada dosa di situ. Tapi kalau dosa sudah masuk ya, karena dosa sudah masuk bingung. Karena dosa sudah masuk dan meracuni dunia, maka kondisi ideal itu tidak ada lagi. Ya, kita harus face it. We have to be willing to face it bahwa kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, yang defect, gitu. Ya, saya tidak berdoa supaya family kita itu cekcok dan banyak masalah, enggak. Tapi when it comes, kalau itu datang, we have to accept. Kalau kita tidak accept, wah ini tidak benar, divorce. That's even not Christian. Itu lebih tidak Kristen lagi itu, lebih sesat lagi gitu ya. Ya, you have to strive with it, to stay with it, dan kemudian memperbaiki, memulihkan relasi yang ada. Dalam pekerjaan ketemu bos yang tidak menyenangkan, you have to accept it. That is the reality. Kita berharap bosnya baik, ya. Kita berharap bosnya baik, tapi kalau bosnya tiba-tiba tidak baik, gimana? Ya, kita diajar untuk tidak menghakimi. Barangkali dia juga punya masalah yang kita tidak tahu, gitu ya. We have to accept. Kita tidak hidup dalam dunia yang ideal, kita tidak hidup di Taman Eden sebelum kejadian pasal yang ketiga. Kita hidup di dunia yang defect, gitu ya. Jadi, saudara, meskipun murid-murid Tuhan Yesus pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan Yesus, kalau menikah itu sudah menikah dengan pasangan yang tidak mungkin salah, sudah tepat. Kalau bekerja itu sudah bekerja di kantor yang tepat, sudah melalui doa berjam-jam, melalui puasa, kemudian ditunjukkan ini perusahaan yang kamu harus bekerja. Kalau pelayanan bukan panggilan yang salah, panggilan yang tepat, meskipun arahnya sudah tepat, meskipun di dalam tas kita, saudara, Tuhan Yesus sudah dibawa tas kita, nggak ditinggal. Badai datang, we cannot control. Kita tidak bisa mengontrol itu. Badai datang, bukan cuma angin, airnya masuk ke perahu lagi. Ya, perahunya hampir tenggelam. Wah, udah mau sinking itu, ya udah mau. Kalau perusahaan sinking bangkrut, kalau perahu masuk mati orangnya sudah. Ya, kalau keluarga the end, gitu ya sudah. Padahal di koper ada Tuhan Yesus. Tujuannya nggak salah loh. Ini bukan tujuan mau hura-hura berbuat dosa. Ini pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kok diterjang sama badai? It happens. Karena apa? Kita hidup di dalam dunia yang defect dan berdosa. Ya, maka itu saudara, kalau tadi yang kesaksian ada orang dibaptis, menerima Tuhan Yesus, bapak sama anak lagi, so special. Dan istrinya datang lagi, pertama kali nih, istrinya datang adalah waktu dibaptis itu pertama kali datang di gereja House for All Nation. Itu di tengah dunia yang rusak seperti ini, ada orang menerima Tuhan Yesus. Itu kalau saya sukacita yang tidak bisa diukur, ya, so valuable gitu, sesuatu yang sangat berharga sekali. Nah itu yang ketiga, saudara. Jadi ya, meskipun tujuannya jelas, meskipun di koper ada Tuhan Yesus, tapi kita mesti bukan mengharapkan, tapi it can happen. Badai itu menerpa kita. Jangan kaget. Kalau kita kaget dan kemudian kita mengatakan, oh ini bukan Tuhan Yesus, saya mesti pindah arah. Kita bisa lebih berdosa lagi, bisa lebih hancur lagi. Ya, karena Tuhan Yesus ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapaknya harus mati disalib. Alright, ya, perjamuan kudus. Kalau baca devotion hari ini yang saya kirim, murid-muridnya bilang Yesus mau menyembuhkan Lazarus, mau kembali ke Yudea,
Murid-muridnya bilang, Yesus, Rabi, manggilnya Rabi. Beberapa hari yang lalu orang Yahudi di tempat itu mau ngelemparin kamu batu. Masa kita balik sana lagi? Gitu kan? Ya, tapi Tuhan Yesus karena mengasihi Lazarus, dia tidak takut dilempari batu. Dia kembali ke sana. Yesus loh, ini bukan orang nih. Tuhan Yesus sendiri tidak takut dilempari batu, mengatakan apa? Kemana dia pergi tidak bebas dari lemparan batu. Bahkan di akhir hidupnya dia mati di salib. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, nah reaksinya apa? Ya kalau ada badai dan kalau ada air masuk ke perahu, reaksinya apa? Reaksinya ya takut, right? Kita takut, ya, takut kalau perahunya tenggelam, gitu ya. Kalau dalam keluarga takut keluarganya nanti hancur berantakan. Kalau kerja, bosnya galak, takut dipecat, ya, dipecat nanti tidak ada penghasilan, bagaimana harus hidup dan segala macam. Apalagi pakai contoh nih, ini lagi bergumul ya, PR ya. Kalau PR-nya nggak keluar, nggak ada izin, gimana? Mesti keluar dari negara ini, macam-macam gitu ya. Jadi kita akan. Yang kelima kabar baik, ya. Yang kelima kabar baik. Kabar baiknya apa? Waktu Tuhan Yesus tertidur dan ada badai, murid-muridnya nanya, Tuhan Yesus dengan kejengkelan barangkali, kamu nggak peduli ya sama kita, ya, kamu nggak peduli ya. Udah dikasih tempat ya, tilam itu kayak kasur matras gitu ya, dikasih tempat gitu ya, dinaikkan ke dalam perahu gitu ya, sekarang dalam keadaan yang begini kamu tidak berbuat apa-apa malah tidur gitu. Kita nanti kalau dalam hal seperti ini kita bilang, Tuhan aku ini banyak masalah, kamu tidak tolong, padahal tiap minggu aku udah rajin ke gereja, tidak pernah lupa ngasih perpuluhan, persembahan, rajin melayani gitu kan. Gerejanya lihat nih, dicat bagus dan dihias luar biasa ya. Ini kan kalau dalam perjanjian lama, rumah Tuhan, rumah di mana Tuhan akan bersemayam, bait Allah dalam perjanjian lama. Udah dibikin semua yang bagus. Tapi kamu biarkan kita ini hampir sekarat gara-gara air masuk ke perahu, gara-gara badai yang harus kita hadapi. Terus Tuhan bangun dari tidurnya, dibilang apa? Oh enggak, aku peduli sama kamu kok. Enggak, dia bilang gitu ya. Jadi ketika muridnya tuh mengeluh gitu ya, Tuhan kamu enggak peduli. Dia enggak arguing, enggak aku peduli sama kamu kok, dan seterusnya, enggak. Tapi kemudian dia berkata kepada badai itu, tenanglah, diam badainya. Gitu. Jadi dia enggak nanggepin, dia enggak menjawab kepada pertanyaan, keluhan, komplain dari murid-muridnya, tapi dia addressing firmannya itu kan firman, diam gitu kan kepada si musuhnya. Enggak ngomong sama murid-muridnya. Jadi yang pertama begitu dibangunkan, Tuhan, you don't care about us. Ya, dia bangun, dia nggak arguing, aku care sama kamu, no. Dia attacking the enemy first, gitu ya. Dia diam, kemudian dia diam padanya. Luar biasa ya, luar biasa. Mengatakan apa? Bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. So powerful. Bukan cuma kita yang kagum, murid-muridnya aja takut tuh di ayat terakhir. Siapakah orang ini sehingga badai itu kok bisa nurut sama firman-Nya dia? Ya, kok musuh itu bisa nurut sama firman-Nya dia? Harusnya yang nurut kan orang-orang yang percaya sama dia. Ini badai, even bukan manusia bisa nurut dengan firman Tuhan. Firman-Nya bilang diam, dia diam. Jadi Tuhan yang menyertai kita, yang kita bawa di koper itu, He is a powerful God. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Ya, it's a good news. It's a good news. Tuhan yang maha kuasa itu Tuhan yang kita percayai. Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang menyertai kita. Tugas kita adalah melangkah ke tempat di mana Tuhan mau kita pergi. Melakukan apa yang Dia mau supaya kita lakukan. Ya, nomor 2, jangan pernah meninggalkan Dia. Ya, yang lain boleh dibuang, boleh digarasir, Tuhan Yesus jangan pernah. Ya, yang lain boleh, pekerjaan hilang nggak jadi masalah. Ya, rumah hilang, mobil hilang nggak jadi masalah. Tapi Tuhan Yesus jangan pernah ditinggalkan. Paling penting.
Ya, bawa. Kalau pindah kemana pun juga harus dibawa, jangan ditinggal. Ya. Nomor 3, meskipun sudah bawa Tuhan Yesus, arah hidupnya sudah betul, expect badai. Bukan berdoa minta, bukan, tapi jangan kaget kalau ada badai. Ya, is no guarantee bahwa hidup kita menjadi imun gara-gara punya label aku orang Kristen. No. Ya, enggak, kalau ada gereja yang mengajarkan itu gereja yang berbahaya. Ya, saya enggak berdoa supaya kita menghadapi masalah, bukan itu tujuan saya. Tapi kalau ada gereja mengatakan jadi Kristen, masalahnya hilang, juga berbahaya, sangat berbahaya, gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, saudara, kita bisa takut normal, ya. Nah, kenapa takut? Kita lupa, kita punya senjata sebetulnya, tapi kita enggak pakai, ya. Kita punya Tuhan Yesus. Kalau Dia ada bersama dengan kita, siapakah lawan kita? Dan yang terakhir, Tuhan tuh lebih dari peduli, tapi Dia all powerful, Dia berkuasa. Dia bukan hanya berkuasa dan berotoritas atas hidup anak-anaknya, tapi Dia berotoritas atas badai, atas musuh-musuh kita sekali. That's the good news for us. Saya berdoa, saya sungguh berharap kita semua boleh dikuatkan oleh firman Tuhan ini, ya, boleh lakukan refleksi. Saya tidak usah ulang 5 poin itu, tapi akan refleksi. Aku sedang berjalan kemana? Ya, aku sedang berjalan kemana? Saya lompat ke poin yang kelima. Ya, kalau kita berjalan ke tempat yang Tuhan tuntun, ya, kalau kita mentaati kehendak Tuhan dan panggilan Tuhan, Dia ada bersama dengan kita dan Dia is all powerful. Tentu Dia care, tentu Dia peduli. Tapi cuman peduli tanpa power, what can He do? But He is all powerful. That's the good news for all of us. Jangan pernah khawatir lagi. Kita punya senjata. Amin. Ya, kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biar kami bisa terapkan Tuhan. Biar kami bisa merenungkan kembali panggilan Tuhan dalam hidup kami. Buka telinga kami, buka hati kami untuk bisa mengerti kemana Tuhan mengajak kami pergi. Apa yang Tuhan ajak kami untuk kerjakan. Dan tolong gereja ini khususnya Tuhan. Bukan hanya jemaatnya secara individu, tapi gereja ini Household Nation di Calgary. Untuk pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan kami harus pergi. Untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Buka mata kami, buka telinga, buka hati kami Tuhan. Tolong kami. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus karena kami tahu You are all powerful. Kemana kami pergi mengikuti Engkau, Engkau ada bersama dengan kami. Dan Engkau berkuasa. Badai datang, tapi Engkau yang menang. Badai bisa menyerang, tapi Engkau bisa menenangkan badai. What a wonderful God. Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami kasihi, yang lebih dulu mengasihi dan mati untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan tolong siapkan hati kami untuk mengingat pengorbanan dan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.